Ahlan wa sahlan guys, kali ini saya akan mereview HP paling laris di tahun 2020. Penjualannya pun jauh banget dibandingkan para pesaingnya, dan 3 kali lipat lebih laris dari Samsung Galaxy A51 yang menempati posisi kedua. Saat ini iPhone 11 dijual resmi dengan harga mulai 12 juta rupiah untuk varian terendah. Tentunya harga ini masih terbilang tinggi, apalagi mengingat HP ini dirilis di tahun 2019. Biasanya penurunan harga yang drastis pada iPhone versi non-Pro terjadi di tahun ketiga setelah HP dirilis. Seperti yang kita lihat pada iPhone XR yang dijual dengan harga 8 juta rupiah setelah perilisan iPhone 12. Tidak menutup kemungkinan bahwa bulan September di tahun ini harga iPhone 11 akan lebih murah dengan selisih 4 juta rupiah dari harga sekarang. Jadi untuk masalah harga, saat ini iPhone 11 ada di waktu yang kurang tepat. Kalau kita kesampingkan masalah harga, tentunya HP ini udah oke banget. Dengan beberapa kekurangan dari varian 11 Pro, HP ini tetap mempertahankan hal-hal yang paling penting, seperti chipset A13 Bionic dan kualitas dari kameranya. Untuk desainnya, HP ini memiliki bezel yang tebal di semua sisinya. Di sini kita sadar bahwa simetris tidak selalu memberikan efek positif. Selain tampilan yang kurang menarik, hal ini juga berimbas ke dimensi HP yang lebar. Jika kita sandingkan dengan Xiaomi Mi 10T, maka keduanya memiliki lebar yang sama. Padahal ukuran layar pada Mi 10T jauh lebih luas. iPhone 12 yang ukuran layarnya sama-sama 6,1 inch sudah memangkas bagian dari bezel, sehingga tampil lebih elegan dan memiliki dimensi yang lebih kecil. Sekarang kita bahas layarnya. Jika hanya melihat spesifikasinya, maka HP ini tertinggal jauh dari pesaingnya di harga yang setara. Dimulai dari panel IPS LCD, refresh rate yang masih 60Hz dan resolusi yang sebatas HD. Tapi untuk kualitasnya, maka panel IPS ini sudah baik dari segi warna, tingkat kecerahan, dan kontras. 3 hal ini adalah hal yang paling kita rasakan saat melihat ke layar, dibandingkan ketajamannya dan beberapa aspek lainnya. Makanya banyak orang yang nggak sadar atau nggak peduli dengan panel IPS yang digunakan dan resolusi yang sebatas HD. Karena di pandangan mereka layar ini sudah nyaman-nyaman aja. Buktinya, orang-orang tetap beli HP ini dengan segala keterbatasan dari panel IPS LCD. Tentunya layar HP ini masih kalah jika kita bandingkan dengan HP Android di harga yang setara, karena kalian bisa dapatkan panel AMOLED dengan resolusi dan refresh rate yang lebih tinggi. HP ini dilengkapi dengan speaker stereo dan kualitasnya terbilang baik. Suara dari keduanya terbilang seimbang, hanya saja bass terdengar lebih baik dari speaker utama di bawah. Untuk performanya, HP ini udah oke banget. Kalau kita melihat track record Apple, maka seharusnya chipset adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Saya sendiri kagum dengan chipset buatan Apple, bukan karena pakai HP yang baru mereka rilis, tapi kagum dengan HP yang sudah lama dirilis. Contohnya iPhone 6s Plus yang saya gunakan di awal tahun 2020. Artinya HP tersebut sudah berumur 5 tahun. Tapi HP tersebut masih bisa menjalankan game-game saat ini seperti PUBG Mobile dan bisa menjalankan beberapa tugas berat lainnya seperti editing 4K video. Jadi udah jelas chipset A13 Bionic di HP ini mumpuni banget. Ditambah lagi resolusi layar yang sebatas HD akan meringankan beban dari chipset yang powerful ini. Pada aplikasi AnTuTu Benchmark, hasilnya terbilang tinggi dan stabil pada 4 tes secara berurutan dengan pengurangan yang tidak signifikan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 865 pada Xiaomi Mi 10T, skor pada Mi 10T lebih tinggi dan stabil tanpa ada penurunan performa. Selanjutnya pengujian wildlife stress test. Pada tes pertama tingkat kestabilannya adalah 75,8% dengan frame rate yang bervariasi mulai dari 19 sampai 61 fps. Dan pada pengujian kedua, tingkat kestabilannya 76% dengan frame rate mulai 17 sampai 51 fps. Pada tes 3D Mark Wildlife, maka iPhone unggul jauh dari Xiaomi Mi 10T yang mendapatkan skor setengahnya saja, bertolak belakang dengan AnTuTu Benchmark yang didominasi oleh Snapdragon 865. Kemudian saya coba untuk main Genshin Impact dengan grafik tertinggi dan frame rate 60 fps. Di sini kedua HP bisa menjalankan game dengan frame rate rata-rata di atas 50 fps, yang artinya kedua HP ini sama-sama kencang. Tapi iPhone 11 lebih stabil dibandingkan Xiaomi Mi 10T yang kadang-kadang mengalami frame drop. Sebagai informasi, iPhone 11 series lebih baik dari iPhone 12 series yang mengalami throttling pada game Genshin Impact. Jadi performa dari iPhone 11 ini sudah tidak diragukan lagi, karena salah satu game yang paling berat aja bisa berjalan dengan baik, apalagi game lainnya yang lebih ringan. Untuk ketahanan baterainya tergantung dengan apa yang kalian lakukan. Battery health pada iPhone 11 yang saya gunakan masih 100% dan saya tidak melakukan pengujian ini setelah HP baru dicabut dari charger. Mengingat tipikal iPhone yang pengurangan baterainya tidak stabil.
terutama 1% awal yang awet banget setelah HP baru dicas. Untuk main PUBG Mobile selama 1 jam penuh, baterai berkurang 30%. Sedangkan 1 jam Genshin Impact, baterai berkurang 32%. Selanjutnya tes YouTube selama 2 jam menggunakan Wi-Fi dan kecerahan medium, baterai hanya berkurang 17%. Bisa disimpulkan HP ini akan bertahan dengan baik pada penggunaan yang ringan, tapi kurang baik jika chipset sedang dipacu. Sekarang kita bahas kameranya. HP ini dilengkapi 2 kamera belakang dan 1 kamera depan, semuanya beresolusi 12 megapiksel. Dalam kondisi ideal, maka semua kamera ini bisa menghasilkan foto yang sangat baik, dari warna, kontras, dan tekstur yang natural. Karakter warna antar lensa juga konsisten, tidak seperti beberapa HP yang mana kamera utama dan ultrawide menghasilkan foto dengan karakter yang berbeda. HP ini bisa menghasilkan foto dengan warna yang eye-pleasing, walaupun tidak selalu akurat dengan keadaan sebenarnya. Karena algoritma kamera iPhone bisa menerapkan beberapa perubahan untuk foto yang lebih nyaman dipandang. Seperti foto ini yang seharusnya agak warm dan tidak kebiru-biruan seperti hasil foto. Tapi saya tidak keberatan selama perubahan tersebut tidak memberikan efek negatif. Dynamic range juga terbilang baik dan hasilnya masih terlihat natural, enggak overproses seperti beberapa brand lain. Dalam kondisi sulit sekalipun, jarang kita lihat bagian highlight yang overexpose. Bagian shadow juga masih bisa diselamatkan. Walaupun agak gelap, tapi detailnya masih terjaga. Untuk detail dan ketajaman hasil foto, mungkin memang belum sebaik beberapa pesaingnya yang memiliki resolusi kamera lebih tinggi. Tapi ketajaman dari sebuah foto memang bukan hal yang paling saya prioritaskan dari kamera HP. Kadang-kadang kita memang membutuhkan ketajaman, tapi tidak melampaui kebutuhan kita terhadap warna dan exposure yang lebih berpengaruh ke hasil foto. Dalam kondisi low light, maka HP ini masih bertahan dengan baik. Mode malamnya bisa dibilang semi manual. Karena mode malam akan aktif dengan sendirinya, tapi kita diberikan pilihan untuk mengatur shutter speed. Jika kita mengambil foto dengan tangan kosong, maka pilihan shutter speed mentok di 10 detik. Dan hasilnya terbilang baik tanpa ada blur yang disebabkan getaran tangan kita. Beda halnya jika kita mengambil foto menggunakan tripod, karena HP bisa mendeteksi kondisi yang stabil dan shutter speed yang dihasilkan bisa mencapai 30 detik. Dengan tangan yang stabil, mode 30 detik bisa diaktifkan, tapi hasilnya selalu blur. Jadi lebih baik stay di 10 detik aja kalau mengambil foto handheld. Hasilnya pun terbilang baik dan aman dari motion blur. Untuk kamera ultrawide, maka hasil fotonya terlihat identik dengan kamera utama dari warna, exposure, dan dynamic range. Sedangkan detailnya tidak sebaik kamera utama, terutama pada bagian pinggir dari foto. Kamera ini tidak cocok untuk foto dalam kondisi low light karena ukuran sensor dan aperture yang kecil. Sebenarnya keterbatasan hardware masih bisa diakali dengan software. Tapi Apple memutuskan untuk skip mode malam di kamera ultrawide HP ini. Tidak seperti iPhone 12 yang punya mode malam dan hasilnya jauh lebih baik, padahal hardware-nya sama persis. Hasil foto dari kamera selfie udah bagus banget dengan dynamic range yang terbilang baik di kalangan kamera selfie lainnya. Tapi tetap aja, dalam pencahayaan yang kontras, kadang-kadang bagian langit jadi overexpose. Nilai plus lainnya adalah sudut pandang yang lebar. Jadi cocok buat grup selfie atau mengambil foto selfie di landscape. Sekarang kita bahas perekaman videonya. Dalam hal ini maka iPhone adalah pilihan terbaik karena beberapa hal. Yang pertama, semua kamera di HP ini bisa merekam 4K 60 fps dengan kualitas yang baik. Pergantian antar lensa juga smooth banget tanpa ada frame drop pada transisi antar lensa. Dynamic range juga yang terbaik dan sampai saat ini belum ada HP Android yang bisa menyaingi dynamic range pada videonya. Tapi yang terbaik tidaklah bebas dari kekurangan, karena ada kekurangan yang menurut saya mengganggu karena berhubungan dengan warna, yaitu white balance yang tidak konsisten saat merekam video. Seperti sampel video ini yang berubah ke temperatur cool dan kembali lagi ke temperatur warm. Sebenarnya hal ini hanya terjadi di waktu tertentu, tapi tetap aja menjadi nilai minus karena bisa terjadi kapan aja dan di momen yang penting. Ada minus lain yaitu hasil video dari kamera ultrawide yang agak soft, karena Electronic Image Stabilizer melakukan crop yang agresif pada perekaman video kamera ultrawide. Dan selain itu hasil videonya udah oke banget. Silahkan lihat sampel berikut.
Oke guys, itulah review iPhone 11 versi Mayor Gadget. Melihat dari jumlah penjualan yang fantastis, tentu aja sudah memberikan gambaran kalau banyak orang yang puas dengan HP ini. Karena HP ini memangkas harga dari varian Pro, tapi tetap fokus di hal-hal yang paling dirasakan oleh mayoritas konsumen. Jujur aja, sebelum saya pakai secara langsung, beberapa keterbatasan dari spek juga sempat membuat saya ragu, terutama di bagian layar. Tapi setelah pakai langsung, keraguan tersebut hilang karena kualitas layar yang terbilang baik, walaupun belum sebaik pesaingnya di harga yang setara. Performanya juga bagus banget dan siap dengan tugas berat apapun yang kalian minta. Tak lupa HP ini juga unggul dalam hal yang sering menjadi prioritas utama dari sebuah smartphone, yaitu kameranya. HP ini cocok bagi kalian yang suka point and shoot tanpa merubah-ubah pengaturan dan suka merekam video. Hal yang saya keluhkan dari HP ini adalah bezelnya yang lebar. Padahal HP-HP sekarang pada umumnya berlomba-lomba untuk membawakan layar besar tapi dengan dimensi sekecil mungkin. Langkah pertama mereka adalah membuat aspek rasio layar yang semakin panjang ke atas. Dan kedua adalah memangkas ukuran bezel. Hal ini dilakukan untuk menghindari HP yang terlalu lebar ke samping, hingga tak lagi nyaman digenggam. Dan iPhone 11 mengumpulkan dua nilai negatif. Yang pertama layar yang gak begitu luas, dan kedua HP ini tergolong lebar. Berbeda dengan HP yang sama-sama lebar, tapi ukuran layarnya memang lebih luas. Jadi masih ada alasan bagi kita untuk menerima hal tersebut. Jadi apakah HP ini worth it untuk dibeli? Untuk sekarang saya kurang merekomendasikan. Mengingat harga yang masih terbilang tinggi dan ada kemungkinan untuk turun harga dalam beberapa bulan mendatang. Dengan 12 juta rupiah, kalian bisa dapatkan HP Android dengan desain yang lebih elegan, layar yang lebih memukau, dan internal storage yang lebih lega dibandingkan iPhone yang hanya 64 GB. Jadi sebaik apapun HP, yang menentukan tetaplah harga. Oke guys, sampai di sini aja reviewnya. Like videonya jika kalian suka dan dislike jika enggak. See you guys next time.